Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Amon. Klein menyebut nama itu dalam benaknya. Awalnya, ia mengira bahwa sang blasphemer yang muncul di kota Perak, di tanah yang diterlantarkan dewa, adalah keturunan dari keluarga kuno seperti Amon. Dengan mewarisi peninggalan leluhurnya, langkah demi langkah ia naik hingga mencapai tingkat demigod. Namun di luar dugaannya, sangat mungkin bahwa sosok itu telah hidup selama lebih dari 2000 tahun dan merupakan anggota keluarga Amon ketika mereka berada pada puncak kekuasaan. Sebuah fosil tua. Untuk apa dia, tanpa alasan yang jelas, membangun makam bagi dirinya sendiri? Apakah dia memalsukan kematian untuk keluar dari suatu situasi? Atau ada alasan lain, seperti meninggalkan jejak agar waktu bisa dipakukan pada tubuhnya? Dia mampu hidup dari zaman keempat ke zaman kelima karena menyedot kehidupan orang lain? Awalnya kupikir dia berada pada urutan 3 atau urutan 2. Berdasarkan apa yang kulihat hari ini, bukan hal yang mustahil jika dia adalah urutan 1. Bagaimanapun, rentang waktu yang begitu panjang pada akhirnya akan membawa peningkatan intrinsik. Klein berganti-ganti antara kebingungan dan spekulasi. Pikirannya bergolak seperti air mendidih, bergolak tanpa henti. Boneka Horamik menarik lehernya sendiri, dan tanpa sengaja mengelupas sepotong kulit, memperlihatkan struktur mekanik rumit di dalamnya. Suara Horamik keluar dari celah itu, dan terdengar seperti angin bocor. Periksa mayat-mayat di tanah. Jangan mendekat. Baik Yang Mulia. Ikanser dan rekan-rekannya menghela napas lega. Mayat-mayat di tanah itu telah lama menghasilkan karakteristik Beyonder. Beberapa bahkan telah menyatu dengan bagian tubuh tertentu, membentuk benda mistik yang mengerikan. Selain itu, para korban juga membawa berbagai macam barang. Machinery Hive Mind benar-benar mendapat panen besar kali ini. Ditambah dengan bingkai potret hantu dan karakteristik Human Skin Shadow, ini sepenuhnya menutupi biaya gila dari pembersihan. Investasi besar untuk keuntungan tinggi. Tatapan Klein bertahan lama pada tumpukan rampasan itu. Ia menarik napas, mengalihkan pandangannya, lalu mengikuti Horamik, yang tidak membawa lentera, menuju dinding seberang peti mati. Saat itu, cermin ajaib Arodes memancarkan cahaya, menerangi pemandangan, sehingga segala sesuatu terlihat jelas. Klein melihat dinding di hadapannya telah menjadi berbintik-bintik, akibat pelapukan cepat barusan. Banyak mural telah hancur, dan tak mungkin dipulihkan. Satu-satunya yang masih agak utuh adalah sebuah mural, berwarna-warni di bagian atas dinding, menempati hampir setengah kubah bagian atas. Mural itu menggambarkan pegunungan besar, dan di puncak tertingginya berdiri sebuah salib raksasa, lebih tinggi dari gunung itu sendiri. Salib tersebut dipenuhi lapisan cahaya, tampak sangat suci. Di depannya, samar terlihat sosok tinggi dan berwibawa, sementara jajaran gunung berbaring tunduk, layaknya hewan peliharaan di kaki sosok itu. Sosok ini dikelilingi oleh malaikat bersayap 2, 4, hingga 6. Mereka meniup sangkakala, bermain kecapi, atau suling, tampak penuh hormat dan ceria. Di kaki pegunungan, 2 malaikat bersayap, 12 berjalan naik dengan rendah hati, masing-masing menggendong seorang bayi. Bayi di kiri berambut hitam keriting, sementara yang di kanan berambut pirang pucat. Salah satu mata mereka berwarna hitam, yang lain berwarna emas. Di tempat lain pada pegunungan itu, terlihat samar-samar sosok raksasa dengan rantai di kakinya, dan seekor naga dengan kaki terikat, yang tak pernah bisa mendarat. Horamik pertama menatap bayi di kiri, dan ekspresinya yang ramah berubah semakin serius. Dengan suara rendah, ia mengucapkan satu kata, Amon. Kemudian, ia menatap bayi di kanan. Setelah beberapa detik hening, ia berkata lagi, Adam. Amon? Adam? Klein mengulang nama-nama itu, merasakan kabut sejarah zaman keempat dan zaman ketiga semakin menebal. Ia menggabungkan semua informasi yang ia ketahui, dan cepat membuat dugaan. Di puncak gunung,
Sosok di depan salib bercahaya dikelilingi para malaikat, sementara raksasa dan naga bersujud. Itu jelas adalah seorang dewa sejati pada urutan 0. Sosok lain yang suka memakai simbol salib, walau sebagian, adalah True Creator. Kabarnya Amon adalah keturunan dewa matahari kuno, tapi sosok di puncak itu tidak terlihat seperti dewa matahari murni. Apakah dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang maha kuasa dan maha mengetahui yang dipercaya kota perak? Ini sesuai legenda mereka, sang pencipta yang bangkit dan merenggut otoritas King of Giants, Dragon of Imagination, dan dewa-dewa kuno lainnya. Jadi dewa matahari kuno itu sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan segalanya? Dia mungkin menguasai domain matahari dan waktu. Otoritas King of Giants, Aurmir, dan Dragon of Imagination, Ankwelt, kemungkinan telah kembali padanya. Ini tidak lagi sepenuhnya bisa dikategorikan dalam urutan 0. Jadi, Amon asli adalah keturunan dari Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu, yang mewarisi karakteristik domain waktu. Ini sedikit menjelaskan mengapa dia tetap diam di penjara kota perak selama puluhan tahun. Selain dia, ada satu keturunan lainnya, Adam. Apa yang diwarisinya? Apakah keturunannya masih hidup? Jika ada, di mana dia sekarang? Apa hubungan True Creator dengan sosok itu? Apakah hanya peniruan terhadap gelar pencipta dan simbol salib? Atau ada hubungan yang lebih dalam? Klein tidak menunjukkan keraguannya terlalu jelas. Bagaimanapun, cermin ajaib Arodes mungkin sedang mengamatinya. Horamik menatap mural itu beberapa saat, kemudian maju dan menempelkan kedua telapak tangannya ke dinding. Tanpa suara, mural agung itu hancur, berubah menjadi pecahan batu yang jatuh ke tanah. Bahkan warnanya menghilang tanpa jejak. Gereja God of Steam and Machinery sengaja menyembunyikan sejarah zaman ketiga dan keempat. Apakah gereja lain juga begitu? Klein mengerutkan kening dan mengikuti boneka Horamik. Mereka mengitari ruangan setengah lingkaran dan menemukan sesuatu lagi. Sebuah pintu batu, hanya berupa garis luar samar, berdiri di sudut. Pada saat itu, sendi-sendi boneka Horamik berderit tanpa henti, namun ia tetap bergerak cepat mendekati pintu itu, dan mencoba mendorongnya. Di atas pintu batu, cahaya berair tiba-tiba muncul, dan memadat menjadi sebuah pemandangan, yang terlihat begitu nyata seakan bisa disentuh langsung. Gelombang biru tua bergulung maju, disertai kabut hitam pekat yang tampak seperti cairan. Gunung Kasar menonjol dari kabut itu, mengalirkan cairan kental tanpa henti. Di balik gunung tersebut, kabut hitam membentang tanpa batas. Tidak ada ujung, tidak ada kedalaman. Semakin dalam seseorang menatapnya, semakin hening rasanya. Seakan apapun yang terjatuh ke dalamnya akan jatuh selamanya. Tempat apa ini? Klein membatin tanpa mengubah ekspresinya. Horamik menarik kembali tangannya, menatap pemandangan itu memudar sampai lenyap. Ia mendongak dan bergumam dengan bingung. Abis. Abis? Itu sumber segala korupsi. Kabarnya, itu adalah jurang yang bahkan bisa mengorupsi dewa sejati. Klein tercengang, namun sebagai mantan clown, ia mengendalikan ekspresi dan gerak tubuhnya. Ia langsung teringat sesuatu. Rosel yang saat menjelajah laut kabut pernah tersesat, dan meninggalkan kalimat membingungkan, "Aku melihat abis." Saat Klein memikirkan gelombang yang melaju menuju kabut hitam itu, ia menebak. Ada pintu masuk menuju abis di suatu tempat di laut kabut. Ia kemudian memandang pintu batu itu. Ia menduga bahwa Amon yang berkeliaran di kota perak pernah melakukan ritual tertentu. Setelah menyelesaikan makam, ia tidak pergi melalui jalan biasa, melainkan menggunakan terowongan khusus menuju abis. Karena itu, bagi kebanyakan orang, ia dianggap sudah mati. Adapun apakah kota perak atau tanah yang diterlantarkan dewa berada di abis, Klein tidak dapat memastikan. Sejarah makam ini sudah setidaknya 1500 tahun, sehingga Amon punya banyak waktu menggunakan abis untuk pergi ke tempat lain. Apakah dia masih sesekali kembali untuk menyedot waktu? Jika dia mengetahui makamnya digali,
Ekspresinya pasti luar biasa. Klein bersukaria tanpa alasan yang jelas. Saat itu, boneka Horamik memutar pergelangan tangan kirinya. Terdengar bunyi retakan, pergelangan tangan kirinya terpelintir, namun tidak ada tulang menembus kulit, tidak ada darah. Pada pergelangan itu, tertanam tabung logam hitam pekat. Seluruh lengan kirinya adalah meriam mistik berkaliber kecil. Untuk menyembunyikan teknologi tingkat lanjut seperti ini, memang cocok sebagai anggota Machinery Hive Mind. Tapi biaya dan syaratnya terlalu besar. Jelas hanya diberikan pada personel tertentu, bukan pasukan umum. Klein merasa hari ini benar-benar membuka wawasannya, memperlihatkan jalur perkembangan lain dari dunia mistik. Hanya saja karakteristik Beyonder bersifat konservatif, artisan juga terbatas, jadi banyak hal tak bisa diproduksi massal. Boneka Horamik menempelkan pergelangan kirinya ke pintu batu. Di dalam tubuhnya, roda gigi berputar, memancarkan kilatan spiritualitas. Sebuah cahaya terang seperti siang hari muncul dalam sekejap dan menghilang. Pintu batu itu berubah menjadi bubuk murni, seakan tidak pernah ada. Dia menghancurkannya. Jika Blasphemer Amon kembali dan mendapati pintu ini lenyap, itu pasti lucu. Klein hampir tertawa membayangkan adegan itu. Eksplorasi makam keluarga Amon pun berakhir. Pemandangan di sekitar Klein menyusut, berubah menjadi latar. Sebuah cermin perak kuno dan aneh muncul di udara. Permata hitam seperti mata di bingkainya berkelip. Kata-kata putih terbentuk dengan cepat. Hamba Anda yang setia, Arodes, telah selesai melapor dan siap melayani kapanpun. Klein sedikit waspada pada sikap terlalu antusias Arodes. Ia mengangguk. Bagus. Kau boleh pergi dulu. Ya. Wahai keberadaan agung di atas dunia roh. Begitu kalimat itu muncul, pemandangan di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Setelah memastikan kekuatan Arodes telah meninggalkan mimpinya, Klein bergumam, keberadaan agung di atas dunia roh? Dia benar-benar bisa merasakan kabut abu-abu. Apakah cermin ajaib berhumor jahat ini benar-benar ingin mengandalkanku? Atau dia punya tujuan lain? Aku harus berhati-hati. Kalau tidak, dengan dia berada di Machinery Hive Mind, aku tidak ingin ditembaki meriam berkali-kali. Menutup alur pikirannya, Klein mulai menantikan hari esok. Setelah Machinery Hive Mind selesai merapikan rampasan, mereka kemungkinan akan memintanya memilih satu barang. Di Empress Borough, di dalam villa mewah milik Earl Hall, udara dingin tertahan oleh jendela dan dinding. Bagian dalam bangunan terasa hangat seakan musim semi, dengan perapian yang tampak anggun. Audrey Hall sedang diukur oleh perancang busana. Nyonya gini, supaya ia bisa membuatkan kostum untuk Audrey, untuk pesta tahun baru, mempertimbangkan kondisi fisik dan emosionalnya belakangan ini. Saat itu, pelayan pribadinya, Annie, mendekat ke telinganya dan berbisik, Nona Escalante sudah datang. Begitu cepat tanggapannya, Audrey senang. Tetapi ia tidak menunjukkannya secara jelas. Dengan senyum tipis, ia berkata, tolong minta dia menunggu di studio seniku. 5 menit. Studio seni? Tanya Annie dengan terkejut. Ya, aku ingin memintanya mengagumi lukisan minyakku yang baru selesai. Dia bilang bahwa konten yang dilukis dalam keadaan rileks lebih mudah mengekspresikan pikiran dan emosi sejati. Jelas Audrey santai. Annie tiba-tiba terlihat mengerti. Baik Nona. Kurang dari 5 menit kemudian, Audrey memasuki studio dan melihat Escalante sedang mengagumi lukisan-lukisan yang ditempelkan di dinding. Itu Malam Lubuk Hati karya Tuan Cenci, sebuah mahakarya yang membuat orang merasa damai. Ia tersenyum dan memperkenalkan lukisan itu. Malam Lubuk Hati karya Cenci, salah satu dari 10 besar dalam daftar 100 lukisan berusia seabad tahun lalu oleh Tusok Times. Escalante jelas tipe orang yang sering membaca koran. Dan sebagai Beyonder jalur spektator, ia memiliki ingatan yang baik. Ya, jawab Audrey sederhana, seolah itu hal sepele. Aku benar-benar mendapat kehormatan melihat aslinya. Escalante kembali menatap lukisan itu. Ia menelan kembali kalimat
Ini setidaknya seharga sebuah manor, tidak ingin terlihat terlalu kampungan. Audrey tidak melanjutkan memperkenalkan lukisan lain. Ia mencari alasan untuk menyuruh Annie pergi dan memberi isyarat pada Susie untuk menjaga di luar pintu. Susie menangkap isyarat itu tanpa hambatan, mengibaskan ekor, dan berlari keluar. Escalante menutup pintu dan kembali ke sisi kanvas. Sebelum Audrey sempat bertanya, dia langsung berkata, "Kami sudah memiliki karakteristik Human Skin Shadow dan formula ramuan Wind Blast. Namun, kami tidak perlu menjualnya, kecuali pihak lain bisa memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak." Kesediaan bernegosiasi berarti masih ada harapan. Mata hijau Audrey sedikit bergerak saat ia bertanya sambil terkekeh, "Apa yang ingin kalian dapatkan sebagai gantinya?" Escalante menyisir rambutnya dan memberikan jawaban yang sudah dipersiapkan. 2.500 pound untuk karakteristik Human Skin Shadow dan 3.000 pound untuk formula ramuan Wind Blast. Lumayan tinggi. Walau Audrey tidak menganggapnya mahal, ia menyayangkan fakta bahwa markup alkemis psikologi kini melewati 50%. Menurut deskripsi The Hanged Man, di situasi normal, formula untuk urutan 6 harganya di bawah 2.000 pound. Tapi semakin tinggi urutan, semakin sedikit formula yang beredar, membuatnya sangat sulit dibeli dan sulit memastikan keaslian. Saat itu, Escalante menambahkan, jika pihak lain bisa menukarnya dengan item mistik, selama nilainya kira-kira setara, kami bisa menerimanya. Artinya, kalian lebih menginginkan item mistik dan bersedia menerima potongan harga. Alkemis Psikologi adalah organisasi rahasia termuda. Jelas, akumulasi item mereka tidak sebanyak organisasi lain. Audrey mengatupkan bibir dan berkata, "Akan kusampaikan. Tapi aku tidak bisa menjamin mereka akan menerimanya." Ia sama sekali tidak khawatir alkemis psikologi menyadari bahwa ia tidak ikut pertemuan Beyonder belakangan ini. Jadwal sosialnya sangat padat, teh sore, les musik, makan malam, dansa, pelatihan berkuda, les bahasa, dan kelas menari. Terlalu banyak kesempatan bertemu banyak orang. Mungkin saja salah satu makan malam adalah kedok pertemuan Beyonder, atau guru musiknya adalah Beyonder senior. Sulit bagi alkemis psikologi menyelidiki semuanya. Setelah itu, Audrey bertanya penasaran, "Nona Escalante, kupikir kalian tidak akan menjual formula ramuan Wind Blast, karena itu sudah urutan 6. Hehe, jika ada kesempatan, menyebarkan informasi itu kadang lebih berguna," jawab Escalante samar. Dalam pikirannya, meski Nona Audrey adalah anggota baru yang sangat diperhatikan organisasi, dia tetap anggota baru. Ada banyak hal yang belum boleh ia ketahui. Kenapa? Audrey menahan rasa ingin tahu dan tersenyum manis. Ia bertanya polos, "Nona Escalante, kalau transaksi ini berhasil, bisakah itu dihitung sebagai kontribusiku?" Escalante tertawa. "Ya." Klien sibuk sepanjang pagi, hingga ia kembali ke Jalan Mins. Setelah makan dan hendak beristirahat, barulah ia punya waktu untuk mendengarkan doa-doa di atas kabut abu-abu. Orang di pihak Nona Justice memiliki karakteristik Human Skin Shadow? Serius? Saat tidak ada, petunjuknya pun sama sekali tidak muncul. Ketika datang, datangnya double sekaligus. Sebagai organisasi rahasia, alkemis psikologi cukup mumpuni dalam sumber daya. Klien tiba-tiba tenggelam dalam kebahagiaan karena punya pilihan. Bahkan jika menghitung 500 pound yang belum dibayar The Hanged Man, ia hanya punya 1.335 pound uang tunai. Namun hal ini tidak menghalanginya mempertimbangkan tawaran alkemis psikologi. Setelah berpikir belasan detik, ia menyampaikan kata-kata Justice kepada The Hanged Man untuk melihat pilihan apa yang akan diambilnya. 3.000 pound? Alger Wilson, yang masih berada di ibu kota Kepulauan Rorstad, kota kedermawanan, merasa seolah ada sesuatu yang menghantam keras dirinya. Setelah menjadi Kapten Blue Avenger, ia kadang berperan sebagai bajak laut, kadang penegak hukum, diam-diam memberantas beberapa kelompok bajak laut. Tapi nilai total barang rampasan tidak melebihi 2.000 pound,
dan sebagian harus dibagi pada para pelaut. Tentu saja ini tidak termasuk kapal dan meriam yang direbut, karena harus diserahkan ke gereja Lord of Storm. Ini membuat Alger sering mengeluh bahwa kebanyakan bajak laut tidak kaya, gaya hidup mewah mereka, minuman keras, barbecue, pelacur, ganja, dan perjudian menguras uang. Kecuali aku bertemu kelompok bajak laut yang punya Beyonder, hampir mustahil kaya mendadak. Alger mondar-mandir, kemudian mengambil keputusan. Ia mengeluarkan sebuah topeng emas dari saku pakaian dalamnya. Topeng itu memiliki fitur wajah kasar, dengan bentuk khas manusia primitif dari hutan kuno. Alger duduk, dengan rendah hati melafalkan gelar kehormatan The Fool, dan berkata, "Aku bersedia menukar item mistik ini dengan formula ramuan Windblast." Selama pengguna memakai topeng ini, mereka menjadi sangat tenang dan tanpa emosi. Pada saat yang sama, mereka mendapatkan kemampuan regenerasi sangat kuat, kecepatan luar biasa, kekuatan hebat, serta penguasaan atas sedikit sihir hitam, dan teknik kutukan primitif. Kelemahannya adalah, semakin sering digunakan, pemakainya semakin tidak seperti manusia. Mereka akan semakin dingin, dan pada akhirnya, menganggap diri mereka sebagai dewa. Duduk di kursinya sebagai The Fool, Klein memandangi uang kertas 500 pound, 5 helai rambut biru tua setebal ular kecil, dan topeng emas sederhana. Ia mengetuk tepi meja panjang, sambil memikirkan item mistik apa yang bisa ia gunakan untuk barter. All Black Eye? Tentu tidak. Itu bahan utama urutan 5 marionetis. Kartu Black Emperor? Nilainya tak terhitung. Peluit tembaga Tuan Azik? Tidak mungkin. Peluit tembaga milik anggota Numinous Episcopate yang meninggalkan bulu putih? Berbahaya. Bros matahari? Itu untukku. Master Key? Terlalu banyak rahasia. Botol racun biologis? Sangat cocok denganku. Peluru pemburu iblis? Pemurni? Pengusir? Itu senjata konsumsi. Book of Secrets? Bukan item mistik. Saat ini, hanya karakteristik interrogator yang bisa ia jual. Namun, alkemis psikologi menginginkan item mistik, dan transaksi di Backlon berisiko membuka informasi tentang hero bandit Black Emperor. Klein memanfaatkan kesempatan ini untuk menyortir semua miliknya, dan akhirnya menemukan rencana sempurna. Ia mengambil wujud The World, membuatnya berdoa, lalu membalas dengan suara serak. "Aku menerima harga 2.500 pound, tapi beri aku 2 hari untuk mengumpulkan uangnya." Lalu Klein melemparkan adegan balasan The Hanged Man dan The World kepada bintang merah Justice. Setelah mendapat konfirmasi dari Nona Justice, Klein menunggu dengan sabar sepanjang sore di Jalan Minsk. Menjelang petang, anggota Machinery Hive Mind, Kelson, membunyikan bel rumahnya. Klein tidak bertanya apapun. Ia mengikuti pria itu ke Katedral Lever, dekat dermaga Westbalam, dan masuk ke sebuah bangunan 3 lantai di sebelahnya. Nama bangunan itu, Institut Riset Mekanis Backlon. Ilmiah sekali. Klein tiba-tiba teringat Blackthorn Security Company, dan tersenyum kecil. Di bawah bimbingan Kelson, ia melewati beberapa perangkat aneh, dan tiba di sebuah ruangan tanpa jendela. Di atas meja panjang, ada banyak item yang memancarkan spiritualitas kuat, termasuk karakteristik human skin shadow, dan sebuah bingkai potret hantu yang ditutup kain hitam. Namun tidak ada karakteristik Beyonder yang mati lainnya. Jelas para petinggi Machinery Hive Mind tak ingin aku mengetahui hukum keabadian dan keterjagaan. Klein tidak terkejut sama sekali. "Kau boleh memilih satu." Ikan ser yang tanpa topi menunjuk ke meja panjang itu. Klein mengamati item-item itu beberapa kali, lalu mendesah. "Tidak ada yang kuinginkan. Kalau dikonversi ke emas, berapa yang akan kudapat?" Ia sudah memutuskan, tidak akan mengambil karakteristik human skin shadow dari Machinery Hive Mind. Walaupun bisa dijelaskan sebagai kebutuhan membuat item mistik atau mencoba ritual unik, tetap ada resiko membuka urutannya. Jika ada pilihan yang lebih baik, Klein tidak ingin mengambil resiko. Jadi ia hanya berniat mengambil uang. Tidak hanya membantu mengumpulkan 2.500 pound untuk alkemis psikologi,
tetapi juga menghilangkan kecurigaan machinery hive mind terhadapnya. Ikan Ser tampak jelas lega. Ia merapikan rambut dan menjawab dengan senyum. 1.500 pound. Namun, kami mendorongmu untuk memilih uang, jadi totalnya 2.000 pound. Klein langsung menampilkan senyum tulus. Baik,